Kita dengarkan teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah berhubungan dengan masalah adab terhadap tetangga ini. Kata beliau, seorang muslim mengakui bahwa tetangga pun mempunyai hak-hak terhadap dirinya. Di samping adab-adab yang harus dilakukan secara sempurna oleh masing-masing yang bertetangga terhadap tetangganya. Hal itu berdasarkan firman Allah yang maha tinggi dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Al-ayah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya. Berarti di sini diistilahkan tadi ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Saya sudah jelaskan dari tetangga dekat yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita, dan tetangga yang jauh adalah satu wilayah. Saksi bahasan kita adalah masuk tetangga dihubungkan dengan bakti dengan orang tua, silaturahim dengan kerabat, membantu anak yatim, membantu orang miskin, dan berbuat baik pada tetangga. Makanya dalam riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW di Mekah, beliau kebetulan tinggal di satu wilayah, kalau kita mungkin kompleks sekarang, komplek orang-orang elitnya Mekah. Karena Nabi SAW tinggal serumah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah orang terkayanya Mekah. Tetangganya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, yang kufur kepada Nabi SAW. Maka mereka hampir setiap hari mengganggu rumah Nabi SAW. Sampah mereka ditaruh di depan rumah Nabi, kotoran hewan ditaruh depan pintu, sehingga Nabi SAW setiap mau keluar nggak ada celah, harus bersihin dulu itu baru bisa keluar. Maka jawaban Nabi SAW, apakah begini muamalah kalian dengan tetangga kalian? Tapi Nabi SAW tidak pernah balas itu. Tidak meletakkan kotoran itu atau sampah itu dikembalikan ke rumah tetangganya, tidak. Orang mukmin sabar dalam cobaan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sempurna dan juga akan berikan jalan keluar kalau dia bersabar. Maka diangkat oleh Nabi SAW sambil dibuang sampah tersebut tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Karena kalau kita balas keburukannya, kita digibah, kita menggibah, kita difitnah, kita memfitnah, maka dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Gitu kan? Maka jangan ikut-ikutan dengan perbuatan kesalahan orang lain. Sebagaimana saya jelaskan pada pasal yang sebelumnya, tidak ada urusannya antara orang tua kita yang tidak mengurus kita di waktu kecil dengan bakti kita kepada mereka. Mereka berdosa membekalikan anaknya. Tapi kita nggak boleh durhaka, nggak menolak ibu dan ayah kita hanya karena alasan dia nggak pernah mengurus kita waktu kecil. Itu nggak benar. Selanjutnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari di 6014 dan Imam Muslim nomor 2624, 2624. Kata Nabi SAW, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril terus saja mewasiatkan kepadaku. Kata sebagian ulama hadis, setiap Jibril datang bertemu Nabi SAW selalu sampaikan, hai Muhammad, ingatkan umatmu tentang tetangga, haknya. Terus saja Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril memerintahkan agar tetangga itu ikut mendapatkan warisan. Perasaan tetangga tidak dapat warisan, gitu kan? Tapi saking seringnya diingatkan, hati-hati hai Muhammad, haknya tetangga, kasihlah, selalu ingatkan umatmu. Maka ini teman-teman sekalian, harus kita memberikan hak mereka. Jangan pernah sakiti tetangga. Mereka berbuat buruk pun tetap kita balas dengan kebaikan. Sebagaimana sudah saya contoh atau sampaikan tadi perilaku baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih jauh daripada itu adalah Nabi SAW mewasiatkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 6019, Imam Muslim nomor 47, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin Allah ada akan memberikan dia balasan di akhir, dia yakin dia akan mengejar surga dan masuk surga di akhirat, dia yakin dia selamat dari neraka, mau itu semuanya, maka dia harus memuliakan tetangganya. Dan makna memuliakan di sini adalah mendahulukan tetangga dari dirinya, selalu menghiburnya kalau dia lagi sedih, membantunya kalau dia butuh bantuan, menawarkan kepadanya jasa-jasa yang bisa ditawarkan tentunya.
Di sini beliau menyebutkan beberapa poin yang berhubungan masalah adab terhadap tetangga. Yang pertama, setiap muslim tidak boleh menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari 6018 dan Muslim 47, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan pernah menyakiti tetangganya. Apapun itu sifatnya, jangan sampai kita menyakiti. Muslim atau kafir, tetap punya hak. Nabi SAW tetap berbuat kepada orang-orang Yahudi yang merupakan penduduk Madinah, sampai mereka melakukan pengkhianatan dan diajak untuk kembali tidak mau, maka dihukum oleh Nabi SAW. Kemudian juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari nomor 6016, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, faqila lah, man huwa ya Rasulullah? Faqala alladhi la ya'man jaruhu biwa'iqah." Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapa yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Harus jaga, berbuat baik dengan mereka, santun. Jangan kena tetangganya non muslim kemudian main matikan lampu, hadang jalannya orang, tak apa-apa ini orang kafir, nggak boleh. Ya. Atau mungkin karena tetangganya masih muda, ya, lebih muda daripada dia, misalnya. Mungkin anak-anak bujang, kontrak atau kos-kosan di sebelah rumahnya lalu dianggap tidak perlu diberikan haknya karena kita sudah berumur. Tidak mungkin. Semua tetap harus berbuat baik dengan tetangga. Dan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 9383, Al-Hakim di jilid 4 nomor 183, dan beliau mensahihkan sanadnya. Pada saat ditanya tentang seorang wanita yang dikabarkan kepada beliau selalu puasa di siang hari, selalu sholat di malam hari, namun suka menyakiti tetangganya. Dalam hadis dikatakan, tapi dia walakinnaha salitah. Salitah ini tajam lisannya, suka menghina orang lain. Ada orang begitu, subhanallah. Mungkin hadir di majelis taklim, iya. Mungkin dia kelihatan ada ciri-ciri keimanan dan penuntut ilmu, tapi lisannya luar biasa tajamnya, menyakiti orang lain. Maka ini teman-teman sekalian masuk dalam ancaman. Apa kata Nabi SAW tentang wanita yang rajin sholat malam, yang rajin puasa, tapi suka ganggu nyakitin tetangganya dengan lisannya yang tajam? Kata Nabi SAW, hiya finnar, tetap dia masuk neraka. Walaupun rajin sholat, rajin ibadah, nyakiti tetangga, nyakiti orang muslim yang lain, maka ini masalah. Itu yang pertama, tidak menyakiti tetangga. Tentu ini banyak sekali contoh-contohnya teman-teman sekalian, tidak perlu kita menyakiti mereka. Jangan sampai karena rumah kita lebih bagus daripada rumah tetangga lalu kita tidak pernah menegurnya, tidak pernah menyapahnya. Sangat baik kalau kita masuk ke satu komplek perumahan atau satu wilayah, kita berkenalan sama tetangga. Datang, bawain sesuatu, karena niat untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, memuliakan mereka. Mari kita kenalkan diri. Ya, kemudian kita memberikan sesuatu lah ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada banyak sahabat, diantaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kalau engkau masak maka lebihkanlah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Disuruh sering berbagi-bagi makanan, minuman ya, kepada tetangga.